Beb, lu enggak kalau di kantor ini ada kayak pin begitu? Supir ini ngomong gini sama aku, ini belum masuk lift ya, lagi nunggu lift. Kalau nanti lu ngelihat apapun di lantai 7, cuekin aja. Nah, setelah kejadian itu, gue dihajar banget. Mana ini lo sama si Alvin? Mana nasabah lo? Mau kapan lo closing? Lo kalah sama si Ita. Ita aja udah mau closing tuh. Gue diem. Ita aja begitu sekarang. Gimana cerita dia mau closing ya kan? Gue diem. Iya pak, saya upayakan. Gue bilang gitu. Gue nggak mau tahu. Gue kasih waktu sebulan kan. Oh dia marah-marah nggak karu-karuan. Oh gini kali nih bosnya ini lama-lama nih awal dibaik-baikin ujung digituin kan. Gak tahu kenapa tiba-tiba si Alvin ini ngajakin gue, supirnya ngasih tahu gue, lu panggil sama si Pak Alvin, dia lagi di bawah lagi makan. Adalah khusus resto, memang itu langganan mereka yang suka makan di situ. Oke, gue turun ke bawah kan. Terus dia bilang nanti lo balik ikut gue ya. Dia bilang gitu. Ikut, gue bilang. Kemana pak? Udah lo nurut aja. Nah pada saat gue ikut, gue satu mobil sama dia. Nah dia buka jas. Pada saat dibuka jas gue ngeliat ada pinnya itu bentuknya kayak bulat tapi dalamnya itu udah segitiga. Terus kayak gue nggak begitu jelas sih itu ada apa. Dan gue itu kan yang dipakai sama Bu Ida. Jadi gue ngeliat Bu Ida. Nah kalau Bu Ida itu makanya di bawah kerah. Jadi kayak nggak pernah ditunjukin gamblang gitu. Oke. Ketutupan gitu ya. Ya Pak Alvin aja makanya aja di dalam jas. Iya. Iya dong. Iya. Kan dia lagi buka jas tuh. Gua baru kelihatan. Iya gue langsung. Itu kan mungkin tuh pin kantor, tapi gak tau kenapa gue. Nah pada saat dia lagi nengok, dia buka apa sih namanya nih, kemeja buka dasi, kemeja buka. Tuh di sini ada kayak tato sama dengan pinnya. Gue bilang kalau itu pin kantor kok kayak tato apa sih namanya, kayak tato lah kayak gitu. Situ gue deg-degan, itu apaan sih kok. Tapi gue nggak pura-pura bego lah di situ, kayak cuma ngelirik doang karena kan di samping gue kan. Gue lagi diajak ngobrol, dia lagi buka, terus dia lagi buka begitu, diajak ngobrol. Gue nggak mau tahu nih, lo harus begini-begini. Tapi kondisinya turun obrolannya, maksudnya nggak marah-marah banget lah, agak turun lah emosinya. Dengar kan lo? Ya terus ini mau kemana pak? Makan. Gue pengen ngobrol sama lo, gue pengen tahu nih, gue pengen review lo. Kalau sampai nih 1 bulan ini lo nggak dapet, lo gue cut, dia ngomong gitu kan. Ya gue nggak pikiran macam-macam. Itu yang gue tangkap di situ, ada kayak gitu. Pinnya. Ternyata hari besoknya nih nggak tahu kenapa nih mata gue juga ngeliat juga ada di Pak Ari dan Pak Budi. Pin itu? Enggak. Tato. Dan sama posisi di sini nih deket apa sih namanya? Deket kerah nih, di ketutupan bawah kerah gitu. Oke, sini. Di situ. Oke. Di situ. Nah gue nanya lah nih sama si Beb, lu enggak kalau di kantor ini ada kayak pin begitu, pakai gitu atasan cerita. Enggak, gue nggak dia bilang gitu. Begonya gue ngomong depan leader gue langsung gebrak, gosipin atasan lu, dia bilang gitu. Ngapain sih lu gosipin atasan? Siapa yang gosipin atasan? Gue bilang gitu. Pokoknya beda tuh suasana di situ. Siapa yang gosipin atasan? Gue bilang gitu. Enggak. Nah dari semenjak gue bahas itu, gue sering banget ngeliat penampakan. Oke, di kantor. Di kantor. Berarti di lantai 9 itu ya? Yang lebih sering? Iya jelas. Maksudnya bukan di toilet ya, di ruangan ya. Di ruangan. Bukan di toilet, di ruangan. Gue sering banget. Kenapa gue bilang penampakan? Jadi gini. Gue tahu, jadi gini kan nggak mungkin orang kalau buka meja dia di situ. Satu, kalaupun di situ pasti kan mereka mikirnya ngapain tuh orang duduk di meja orang? Iya dong. Nah, pada saat gue lagi ngomong, itu ngapain sih dia duduk di meja? Itu kan bukan meja dia, itu anak baru ya. Lu ngomongin siapa, Mak? Gue digituin. Lu ngomongin siapa, Mak? Si yang jawab ini sih, Beb lu ngomongin siapa sih? Kan gini ya, namanya di kantor kalau buka meja dia kita aneh, bener gak sih? Itu ngapain sih? Cewek paham sendiri bacot ya kan, suka gibah gitu. Itu ngapain sih di meja sini gitu kan. Nah gue begitu tuh pada saat itu, Beb itu ngapain dah?
itu anak baru ya? Ya namanya gue udah hampir masuk ke 8 bulan ya, otomatis gue sedikit paham lah tentang orang-orang sana, udah nggak asing. Itu orang baru ya? Gue bilang gitu. Ngapain dah duduk di situ? Karena gue tahu tuh siapa yang punya meja, maksudnya gitu kan. Ih, apaan sih mak? Dia bilang gitu. Lu ngomong siapa? Dia bilang gitu. Ih, no, lu lihat. Lu lihat, kan tadi kan kita dikasih tahu. Nih, jadi gini, gue nggak tahu sih apa mereka pura-pura nakut atau gimana. Intinya si leader ngomong gini pada saat itu. Nih, di sini tinggal beberapa orang doang, lu jangan aneh-aneh, jangan ngomongin aneh-aneh. Gue nggak tahu tuh maksud tujuan si leader ini ngomong itu apa. Entah sebenarnya di alarm gue, lu jangan cerita aneh-aneh daripada atau gimana, gue nggak tahu nih. Intinya dia ya gue kan mikirnya di situ kayak sosok nakutin lah, lu jangan cerita macam-macam lu di sini cuma beberapa orang doang nih. Jadi kalau tim gue cuma gue masih baby sama si leader, tapi si leader ke tim sebelah yang gue bilang ada si Agung, ada si Edo sama teman gue si Ani, ya kan, tim sana kan itu beda pintu. Jadi kalau masuk ke resepsionis si Ani, timnya Ani CS tuh yang gue bilang Agung segala macam tuh ke kanan, gue ke kiri gitu. Nah, ada tim mereka ada di sana sebagian, dan gue nggak tahu sih yang gue sebut itu ada apa enggak. Intinya timnya dia ada. Cuma kalau di bagian yang dari resepsionis ke kiri itu coba gue main tandok. Ada cowok tapi dia di dalam, dia kayak punya ruangan khusus. Kayaknya mungkin dia leader juga tapi beda tim nih sama gue. Gue bilang, gue ingat ke si lu inget gak tuh tadi dia bilang apa, nggak usah ngomong aneh lo. Terus gue diem, mata gue masih ke arah tuh cewek. Terus tuh cewek nengok ke gue. Tuh cewek tuh rambutnya itu ikal, agak, gue nggak tahu sih, intinya sih nggak terlalu panjang ya, tapi kan dia duduk ya kan, ketutupan sekat-sekat gitu. Dan dia nengok ke gue, dia senyum kayak gitu loh, kayak nyapa senyum gitu, tapi mukanya datar. Gimana sih senyum datar, gimana sih? Iya, sinis ya gitu ya. Kayak gini, gitu doang. Jadi mukanya sebenarnya flat, tapi dia mencoba untuk senyum kayak gitu. Terus gue yang, tapi mukanya tidak pucat, tidak serem, tidak. Cuma gue ngeliatnya flat aja gitu. Terus si ngomong, ini anak gila lama-lama, lu ngapain? Gue pikir, apaan sih? Gue tetap ngerasanya sih, kan ngelonjor gini kan duduknya. Ya lu nggak ngeliat aja gitu pikiran gue kan duduk tegak gitu kan sambil main handphone. Nah dia main handphone di meja gitu loh, kayak gitu di meja. Gue pikir dia nggak ngeliat dong. Udah sih dia nggak ngeliat gitu kan. Gue diem tuh. Satu yang gue lihat, gue pokoknya di situ gue lebih sering ngeliat. Ternyata tuh bukan orang, tapi intinya mantan karyawan yang udah nggak ada. Oke. Intinya itu. Sebelum Kak Rama masuk. Maybe. Intinya gue nggak kenal sama orang itu. Gue nggak pernah ketemu sama orang itu sebelumnya. Mungkin ya orang lamanya. Gue berapa kali gue ngeliat dengan orang yang berbeda. Tapi ada satu yang menurut gue dia kayak ngasih sesuatu alarm atau warning ke gue. Intinya pada saat gue di situ, gue lagi pulang tengah malam. Gue lagi pulang sekitar jam 11. Itu gue sama supir si Pak Alvin ke bawah berdua. Karena si teman gue ini bilang, kan si tadinya gue selalu bertiga ya, gue nggak tahu lah tuh orang gimana tuh yang satu. Gue tinggal berdua sini. Beb, lu turun aja duluan. Gue kayaknya nanti bareng sama dianterin sama si leader. Oke, gue bilang gitu. Yaudah, gue kebetulan aku dijemput pada saat pacar aku pada saat itu. Terus, bang, itu supirnya si Palvin. Lu mau turunnya ya? Bareng dong, gue bilang gitu kan. Ayo, dia bilang gitu kan. Udah tuh bareng segala macam, gue turun ke bawah. Pada saat gue lagi mau turun ke bawah, si supir ini ngomong gini sama gue. Ini belum masuk lift ya, lagi nunggu lift. Kalau nanti lu ngelihat apapun di lantai 7, cuekin aja. Emang lu tahu bang cerita lantai 7? Ya, gua ngasih tahu. Enggak, lu pasti tahu. Kok lu tiba-tiba ngomong gini nih sama gue bilang gitu kan. Dia bilang, dibilangin, ini udah jam berapa ya, nggak usah dibahas. Pokoknya kalau lu ngeliat apapun, udah lu nggak usah cerita ke siapapun, lu nggak usah, udah lu diem aja dah, pokoknya dah. Ya, namanya orang ya kalau ngeliat gitu, namanya perempuan bohong banget, kita kagak gosip ya kan. Tapi kayak gue dilarang banget, pokoknya lu kalau ngeliat apa nggak usah cerita sama siapapun, udah lu diem. Udah daripada lu, ya kan gue jadi takut ya. Digentayangin nih gue kalau gue ngeliat aneh-aneh, pikiran gue udah ke situ kan. Gue bilang gitu. Tapi gue di situ nggak tahu kenapa gue penasaran aja gitu.
kayaknya kalau masalah gentayangan, selama gue ngerasa gue punya doa, gue punya agama, bodo amat gitu kan, nggak mungkin ya kan, ya kan, bener gak sih? Gue nggak tahu kenapa kayak nepis aja gitu, alah. Tapi gue bukannya nantangin, bukan ya, kayak lebih menepis omongan dia masalah tadi gentayangin atau gimana, gue pikirannya ke sana kan. Udahlah gue lebih nepis itu aja, udahlah bismillah. Turun, benar aja bang, di lantai 7 kebuka. Itu kita mau turun loh, gue berdua doang, turun kebuka. Ada 2 perempuan, 1 laki-laki. Dan gue baru tahu ternyata satu laki-laki ini gue nggak pernah kenal. Ternyata berapa tahun setelah gue cabut dari situ, iyalah, gue nongkrong nih ya mas. Nih ya gue sekilas aja ya, Beb, ada tahu anak kantor lu sebelum lu masuk, ganteng banget. Nih orangnya nih, gue masih ada fotonya. Dia bilang, kalau nggak salah di Facebook deh itu dia unjukin. Gue bilang, oh, nggak asing. Itu gue masih nggak ngeh kejadian yang itu. Itu dia ngomong, tapi sayangnya udah meninggal Beb. Waduh, gue bilang, serius lo? Iya, sakit dia, katanya tiba-tiba sakit. Tiba-tiba sakit gimana? Gue nggak ngerti dah, tiba-tiba langsung sakit parah. Oh, baru-baru ini meninggalnya. Ya pas masih kerja. Gue kaget, maksudnya gimana? Oh, sama gue duluan gue nih cabutnya, baru ini. Maksudnya pas gue habis cabut, jauh sebelum lo masuk, gue ngeliat bang, dia masuk dari lantai 7 keluar itu, masuk ke lift dari lantai 7 itu, dia masuk ke lift. Masuk ke lift. Kan gue langsung dong, iya dong. Iya, kan gue makanya gue tadinya nggak tahu selama kerja di sana tuh gue nggak tahu apa-apa ya. Intinya gue cuma ngerasa kayak gue harus cabut aja nih, nggak beres itu aja. Tapi ketika gue udah keluar dari sana, gue sering ketemu sama teman-teman kantor, lebih ke flashback. Oh ternyata ini baru itu, karena dia bilang udah lama Beb meninggalnya, orang dari sebelum lu masuk. Serius lo? Iya. Ya gimana sih, orang gue tahu kan dia deketin gue waktu itu. Ya bukan deketin maksudnya macarin, nggak kayak suka goda-godain, namanya cowok kan, namanya marketing begitu, ya kan. Gue langsung, enggak lu bercanda, gue bilang gitu. Serius? Gue flashback lagi. Nah gue balik lagi cerita yang tadi ya. 1 cowok 2 cewek dari lantai 7. 2 cewek ini mukanya flat, tidak megang handphone, yang nggak mungkin banget cewek begitu, ya kan? Kok gue perhatiin mukanya flat tapi biasa, nunggu lift biasa. Yang si cowok ini mukanya pucat ya. Gue tuh kenapa gue notice ke cowok itu, karena gue liat mukanya pucat, kayak muka capek gimana sih, muka lelah gitu. Pakai baju kerja, pakai kemeja putih, celana hitam gitu, dia pakai jam tangan kok. Gue yakin banget gue, karena gue ganteng. Ya gue notice itu, gue ngeliatnya mukanya lemes gitu kan. Kok kayaknya mukanya pucat, lemes gitu, gue pikir. Udah tuh datang dari lantai itu, gue ngegeser. Pada saat gue ngegeser, gue diginiin sama si supir itu. Ngapain sih lo lenji banget deket-deket gue? Gue digituin. Gue gituin kan. Mungkin dia nggak ngeh kalau ada yang masuk, berarti gue doang nggak ngeh. Makanya dia mikirnya begitu. Logikanya kalau dia ngeliat ada orang masuk, gue ngegeser, ngapainnya ngomong kayak gitu? Betul. Itu gue mikir ke situ. Kocak, orang ada orang ya gue geser, ngaco dalam hati gue tuh di situ. Kocak. Gue cuma nengok doang kan dia. Udah, gue keluar. Bener-bener gue keluar. Gue nggak ngeh lagi dong sama ini. Mereka berarti gue nggak ngeh. Karena gue main jalan aja kan. Itu gue notice-nya ketika si cerita itu setelah berapa tahun ternyata nggak ada. Cuma dia keluar dari lantai itu. Itu pertama. Detik-detik lagi gue mau cabut juga sama. Nah, gue ngelihat cewek yang gue senyumin, ingat yang tadi yang itu keluar. Itu ngobrol sama gue bang. Mas, ngobrol sama gue mas. Gue sapa karena posisinya itu pulang malam. Ya, gue tipe kalian humble ya, maksudnya ya gue berusaha untuk friendly aja sih gitu aja. Dia keluar dari lantai, gue nanya maksud gue, Mbak kerja di lantai 7? Iya. Dia cuma ngomong iya gitu. Tapi kok gelap mulu ya Mbak? Gue ngomong gitu. Tapi kok gelap mulu ya Mbak? Terus dia ngelirikin gue. Anjir, itu emang gue ngeliat lirikannya beda. Tajam ya, kayak tajam gitu kali. Kayak lirik gue sih kayak gitu. Oh. Tapi ya gue mikir itu orang, ya biasa aja gitu. Tapi kok gelap mulu ya Mbak? Terus dia ngelirikin gue. Dia ngomong, kerja di lantai 9. Kok Mbak tahu? Dia senyum. Keluar aja dari sana. Dia ngomong gitu. Maksudnya daripada nanti kamu jadi korban selanjutnya. Dia ngomong gitu. Gue langsung, gue kan di situ sebenarnya kan balik lagi, gue kan kerja dimasukin sama teman gue. Ya gue nggak enak dong, gue cabut aja, ya kan. Terus gue, kenapa Mbak? Emang Mbak pernah kerja di lantai 9 atau gimana? Gue bilang,
Terus dia kayak gue, lah iya ini kan yang gue liat di lantai 9, ini main di ruangan. Itu gue di situ, gue nggak notice itu ya karena gue ngeliat cewek ya gue pikir dari lantai 7 dia karyawan di situ kantor situ. Dong. Tapi pas dia kayak nengok gue agak ke gue begini, Mas itu gue nggak tahu, terserah ya lu pada mau bilang gue bohong apa gimana, tuh nyata banget maksudnya yang gue liat orang. Dan pada saat gue ngomong, kok lu tahu emang lu pernah kerja di lantai 9? Kan gue nanya dong. Dia kayak langsung masang apa sih, kayak nunjukin mukanya kayak, gue langsung lu mah yang di lantai 9 ya, gue gituin. Iya lu mah yang di lantai 9 yang waktu itu kan, yang berapa malam yang lalu itu kan, yang kita senyum-senyuman. Dia senyum doang, dia nggak ada ngobrol. Iya gue enggak. Dia cuma senyum. Iya cuma senyum. Oh pantas, emang kenapa gitu kan, emang kenapa? Gak apa-apa ya, terserah sih. Dia cuma itu ngomongnya juga flat banget, yang apa terserah sih, saran sih mendingan gak usah. Dia ngomong gitu. Nggak, udah turun, gue keluar, gue bareng sama dia. Tapi pada saat dia cabut, gue nyumbau bunga. Bunga apa, lebih ke apa? Bunga Kamboja apa ya? Bunga kayak di makam tuh bunga kayak gitu kan, 7 rupa gitu ya. Pokoknya dia cabut, gue kendus banget bunga itu. Gitu. Terus gue pikir, kok jadi wangi bunga ya, gue bilang. Gue masih nggak kepikiran itu, nggak kepikiran sama sekali. Itu gue cerita dong kejadian itu. Kan si supir udah ngasih tahu ya sebelumnya, kalau lu apapun jangan lu ceritain kalau lu ngeliat dari lantai 7. Gue cerita di situ. Besoknya, lu kemarin bilang gue gila. Padahal ceritanya si Bebep ini sih, lu bilang gue orang gila. Orang bener sih ada orang, gue ketemu dia di lantai 7. Gue bilang gitu sama dia. Begonya lagi, gue juga cerita itu di ruangan. Kedengeran lah ya. Itu ada leader gue. Itu gue cerita malam. Lampu kantor gue mati semua. Satu lantai di ruangan ya, itu mati. Gue kaget di sana. Saya gelap gulita, gue nggak bisa ngeliat temen gue. Handphone dong gue nyalain. Gue pada saat dia ngomong pulang, jadi sekilas kayak pulang gitu. Gue gelap, lu bayangin gue. Iya. Tiba-tiba habis gue mau nyalain handphone nih, maksud gue pengen ada cahaya gitu kan. Sebelum baru nih mau gue pencet pulang, kayak gitu gue denger pulang, kayak pulang. Gue nggak tahu tuh suara cowok mas, gue nggak tahu. Pulang, intinya gitu. Gue diem. Terus Beb, lu dengar suara gue nggak? Itu gue udah pakai handphone yang gue liat gini. Enggak, lu nggak dengar suara? Enggak, lu nggak ngomong kan? Enggak. Udah apa? Jangan nakutin, lagi gelap begini, dia bilang gitu kan. Udah terangin, HP lu masih ada nggak baterai? Masih gitu kan. Udah tuh, lumayan lama lah, sekitar 20 menit. Gue nggak tahu lah tuh gimana, mungkin dibenerin kali atau gimana. Lampu nyala lagi. Di situ posisinya gue minta balik. Beb, gue mau balik gitu. Gue mau balik, gue bilang gitu kan. Oh ya udah terserah, kalau lo mau balik, gue masih pengen di sini. Beb balik yuk, gue maksa dia tapi dia nggak pernah mau. Enggak, lu duluan aja, gue pengen balik, gue ntar diantar sama ini. Pada saat gue pulang sendiri tuh, gue bingung kan. Gue pulang sendiri, gue bingung, gue udah jujur gue takut karena otomatis gue lewatin nanti 7 lagi. Iya, disitulah bukan kebongkar sih sebenarnya. Disitulah gue ngerasa kayak ini jawaban kali ya. Karena gue ngerasa satu itu lantai selalu gelap dan gue pernah dengar suara bos gue. Tapi ya posisi tetap gelap. Nah itu akhirnya gue memutuskan untuk cabut karena itu. Gue turun ya udahlah, jujur gue bete, maksud gue gue tuh ngajak lo, siapa tahu ibaratnya gue bisa bantu lu nih atau gimana, nggak tahu kenapa pikiran gue kayak gue pengen ngajak lu balik, lu Beb gitu. Tapi dia tetap kekeh nggak mau, udah gue balik sendiri. Gue nggak ke kamar mandi. Pada saat gue balik nggak tahu kenapa itu gue nyium semerbak lagi bau yang gue hirup pertama kali di toilet yang gue bilang itu bener-bener yang ya Allah, itu baunya di situ. Terus nggak tahu kenapa gue ngerasa badan gue berat banget gitu kan. Pada saat gue turun itu udah malam, lantai 7 kebuka. Gue dengar suara kayak intinya ada kayak apa ya? Apa sih dibilang obrolan, tapi obrolannya itu aneh. Gue ngedenger kayak lu nggak sih kayak gini misalkan? Iya, siap. Kayak kasih instruksi atau gimana? Iya kayak gitu-gitu, paham kan maksudnya? Iya. Iya. Begini apa sih? Siap gitu. Iya aja gitu ya. Pokoknya intinya kayak ada yang ngomong terus kayak diiyain gitu. Oke. Terus itu kebuka kan agak lama ya. Terus gue denger iya begini. Iya begitu, kayak gue sempet tapi gue nggak kedengeran jelas gitu. Gue nggak kedengeran jelas. Terus yang paling gue agak ngerinya itu
pada saat abis, jadi gue nggak tahu ya, itu gue nggak tahu gue ke distract apa gue emang ketarik, maksudnya pikiran gue dibikin ketarik, gue nggak tahu, intinya gue kayak matung, gue diem, gue dulu sih lip kebuka, terus gue kayak diem, gue tuh kayak disuruh gimana sih, kayak buat kesana gitu, tapi gue kayak punya pertahanan di badan gue untuk nggak kesana. Gimana sih bang, lu kayak pengen kesana tapi kayak badan lu kayak ada yang dorong, kayak enggak gitu. Gue bingung, gue juga bingung, nggak tahu kenapa kayak pengen kesana tapi nggak bisa. Kayak badan tuh nyondong, itu lu pintu kebuka lama loh, dan nggak tahu kenapa gue kayak disuruh apa ya namanya, keluar lift. Iya, amit-amit ya, malah jeleknya gue nih kalau gue posisinya nggak buru-buru kayak gue nggak tahu kayak pengen, kayak gue tuh sempet kayak gitu, mungkin gue kan pintu lift, mungkin ya ini pikiran jelek, gue nggak kepikiran di lantai 7 itu ada apa lah itu, tapi gue lebih kayak kesana, karena pas mau kesana gue ngerasa kayak kok gue ngerasa udah aneh sama badan gue, kok ini gue kayak ketarik ke belakang gitu, tapi gue pengen ke depan nih, kayak disuruh keluar dari lift, tapi posisi gue di tengah-tengah lift, di depan pintu gitu ya. Iya, di tengah-tengah, dan gue ngehnya pada saat gue kayak gentak badan, tek, wah gue tengah lift gitu kan, gue langsung mundur. Pada saat mundur gue dengar dari sana nama berikutnya dia, gue dengar gitu, nama berikutnya dia, cerep, ketutup untuk lift. Dia dalam artian nggak tahu itu suara dari dalam lantai 7. Cuma dia aja. Pokoknya gue dengar nama berikutnya dia, dan itu suara Pak Budi. Oh, oke. Nama berikutnya dia, tiba-tiba kan gue mundur dulu nih, dek, gitu kan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, gue di tengah lift, coba kalau itu lift ketutup, gue dalam keadaan gue begitu gimana ya? Amit-amit kan, gue di tengah lift, ya kan. Pas gue mundur begitu, langsung nama berikutnya dia, gue diem, lift ketutup, gue tuh di situ gue nggak masuk lagi, gue nggak mau kerja lagi di situ, karena gue nggak tahu ya, maksudnya kok pas banget gitu, tiba-tiba gue, itu jelas banget mas, jelas banget nama berikutnya dia, dan itu suaranya Pak Budi. Itu suara Pak Budi. Oke. Dari situ gue nggak mau masuk kerja lagi. Baru keluar. Iya. Itu 10 bulan. Iya, itu endingnya itu. Oh. Karena kan gue jadi mungkin karena mereka ngebaca gue nih kepo. Karena dari gue mulai ngelihat pin, tato, terus tatonya juga kayak bukan tato, kayak enggak, ya kayak tato lah, orang warna hitam kebiru-biruan gitu kok. Gue jelas banget. Cuma Bu Ida gue nggak ngeliat, cuma ngeliat pinnya doang. Yang gue lihat itu ya atasan gue semua tuh kayak begitu. Yang berlima itu ya? Berempat dong, kan Bu Bu Ida, iya. Bu Ida kan cuma liat pinnya doang gitu. Nah yang gue lihat atasan gue ini berempat nih, iya. Cuma yang lebih jelas kelihatan yang ada tatonya itu ya si Pak Alvin itu, Pak Budi sama Pak Ari. Kalau si bos ini Pak Adi ini gue cuma ngeliat pin karena dia rapih banget kan. Oke. Gitu. Di situ gue langsung cabut dari dan nggak mau kerja lagi. Ya karena kalau gue flashback nggak beres aja gitu. Jadi beberapa nama yang gue lihat dan balik lagi yang gue lihat di foto itu semuanya kayak nothing dan nggak bertahan lagi kerja di sana. Gue nggak tahu di balik itu semua mungkin ada hubungannya dengan kerjaan atau gimana, tapi yang jelas beberapa yang gue dapat cerita dan mereka entah nggak ada kabar atau mungkin almarhum gitu. Almarhum lah. Berarti bisa dibilang nih kak, berarti udah endingnya tuh ketika itu Kak Rama nggak mutusin lagi untuk nerusin kerja situ kan? Iya. Nah, berarti kayak si Pak Budi ketika Kak Rama mau hampir kejepit tuh ya, nama berikutnya adalah dia. Iya. Dan itu suara Pak Budi. Iya, jelas apa banget. Apa mungkin sih? Enggak. Kalau gue malah kan gue ingat nggak yang gue bilang di foto setelah Ita itu baru. foto gue. Oh ya Ita ya, bukan karena Ita. Kejadian Ita gue tidak melihat kejadian apa di kantor. Itu gue langsung notice ke sana. Enggak kan gue bilang. Iya. Karena setelah Ita gue nggak ada dengar apapun. Jadi gue sebenarnya ngurut. Gue ingat sebelum Ita siapa, itu bener. Gue ngurut itu kenapa akhirnya gue mau memutuskan untuk cabut, karena setelah kejadian itu gue langsung Rahma ya. Gue langsung inget. Oh iya sih, itu yang nggak ada fotonya. Nggak ada fotonya. Yang karena ada kenalan sama yang Big Boss ini. Iya. Oh iya. Gitu. Tapi kak, di area kantor itu, maksudnya bukan area, di lantai 9 itu banyak nggak sih kak karyawannya? Oh lumayan. Yang gue denger malah katanya dia sering banget gonta-ganti. Cuma gue nggak tahu entah sebulan sekali apa. Intinya rame dan memang
nggak ada tuh orang lain masih bertahan kecuali atasannya yang gue tahu begitu. Yang atasnya berempat ini? Berlima. Yang Bu Ida ya? Sama Bu Ida ya berlima. Oke. Nah, kalau gue tangkep ceritanya kayak gini kan, kayak abis dapet nasabah closing baru. Mungkin. Dan intinya yang gue lihat yang closing pasti yang ada di foto itu. Jadi gue ngeliat, kan makanya positif thinking gue dibantu ini sama kantor closingannya. Gitu soalnya kan. tadi udah nongol nama itu ya, Agung, pertama sama Edo. Dari nama, kedua gue liat foto. Kan pertama nama 2 kali tuh gue lihat. Pertama di laptopnya Bu Ida, kedua di komputernya si Pak Alvin. Terus nggak lama yang gue lihat di komputernya si Pak Alvin juga foto-foto tuh. Foto yang banyak tuh karyawan. Iya, lu aneh gak sih? Gue mikir, perasaan gue kerja gue nggak pernah ngelihat mereka ngambil foto, ngambil KTP mungkin. Iya. Untuk database atau gimana, untuk data atau apa gimana mungkin. Ini fotonya doang. Oh, coba. Berarti kayak nangkepnya gini. Lo udah dapet nasabah, ya kan? Terus nggak tahu nih entah itu sakit, entah itu nggak ada kabar. Berarti kan otomatis dia udah nggak kerja ketika closing. Betul. Ketika dapat nasabah. Betul. Saat itu saat kerja, Kak Rama udah hampir mau dapat nasabah atau gimana? Nah, anehnya gue nggak tahu kenapa. Gue udah mau hampir nih dapet, tapi kayak gue tuh, lu gimana nasabahnya? Kayaknya sih mau, ya udah lu kejar. Tapi gue malas ngejar, nggak tahu kenapa. Padahal yang satu itu udah oke loh. Malah 2 orang, cuma yang satu ini dia bilang nanti bulan depan ya. Saya tanya dulu sama istri saya. Itu kalau nggak salah dia punya perusahaan apa gitu, gue lupa usaha sih, dia pengusaha, cuma punya kantor. Nah yang satu ini dia kayak apa sih, tambang gitu loh, kerja di tambang gitu. Itu udah mau oke. Tapi gue sedikit cerita nih. Si tambang ini itu baik banget sama gue, baik banget dia ngasih. Kan paham lah marketing kalau udah bicara prospek nih, itu prospek ya jatuhnya. Ada lah yang hal-hal ya paham lah ya Mas gitu. Tapi dia tidak menyolekku sedikit pun. Padahal dia ngomong mau karaokean nggak? Ya gue sebagai profesional aja sih, karena gue butuh dia untuk jadi nasabah gue dan supaya gue closing gitu dong. Di sana duduk dia di mana, duduk gue di mana. Dia tidak mendekati gue. Dan gue ingat dia ngomong gini. Ini mungkin juga bisa apa ya? Pesan buat penonton setianya Sumar Adiwijaya untuk berhati-hati mengambil pekerjaan kali ya, maksudnya gini, terutama perempuan ya, karena gini, sebutuh-butuhnya dicari tahu aja dulu, gitu loh maksudnya. Iya dong, paham. Karena itu pesan yang disampaikan oleh beliau pada saat itu. Kamu cantik, kamu kuliah. Karena kan dia nanya-nanya dong, sibuknya apa, selain kerja segala macam. Aku bilang kuliah segala macam. Kamu cantik, kamu kuliah, kamu berarti berpendidikan, kamu bisa dapat kerjaan yang lebih baik. Saran, coba deh cari yang bisa lebih buat kamu berpotensi. Ibaratnya mungkin bikin gue tuh nantinya bisa lebih berkembang lah, mungkin seperti itu. Secara nggak langsung kayak gue nggak setuju gak sih? Tapi dia ngomong, saya mau, tapi kamu pikirin dulu mau lanjut nggak kerja di sini. Itu aneh gak sih? Gue mikir, lalu gimana sih? Gitu. Kayak kayak udah dikasih sinyal ya. Gue nggak tahu ya nih orang paham apa gimana. Gue nggak tahu. Betul. Tapi gue bersyukur banget sih dengan dia ngasih pesan itu yang bikin gue sebenarnya kan gue bilang gue sempet kayak pengen udahlah kayaknya gue gak bisa nerusin di sini. Sebelum akhirnya gue yakin udah gue cabut karena kejadian itu. Kan sebelumnya gue udah mikir karena itu omongan itu. Iya ya, gue kuliah nih kerjaan gue kayak gini. Gue capek juga pulang malam untuk nyari-nyari nasabah, ketemu nasabah, gue prospek segala macam. Secara nggak langsung gue ngejual diri banget gak sih, walaupun konteksnya paham kan. Ibaratnya gue ngejual diri maksudnya gue harus ketemu dengan ayo dong Pak, gimana kayak itu kan. Ya bukan ngejual diri tanda kutip apa maksudnya. Ya alangkah baiknya, maksudnya kan ada kerjaan yang lebih terhormat kali ya untuk seorang perempuan yang ibaratnya lu nggak perlu kayak gitu, lu bisa digaji kok, istilahnya gitu kan. Iya itu sih maksudnya yang bikin gue dan gue juga ngerasa gue kerja kayak gini karena gue lebih pada satu jam pulang sih. Iya dong, malam tahu sendiri lah gitu kan. Kalau sekarang mah udah enak nih, Grab udah gampang. Pada saat itu kan belum ada. Iya dong, paling taksi mahal. Betul. Oh iya, taksi mah bener, mahal ya kan. Apalagi kalau udah dari kantor di Jakarta, tarifnya udah mulai dari gimana, bener nggak? Buka pintu ceban. Bener nggak kan? Pikirannya gitu. Ya mau nggak mau, tapi kan kita harus naik taksi kalau pulangnya udah larut untuk aman. Nggak mungkin berani naik bis. Kalau sekarang mah enak, ada Gojek. Tinggal pesan aplikasi, udah. Mau pulang jam berapa pasti standby. Nah pada saat itu kepikiran gue tuh ke situ Mas, gitu maksudnya.
iya ya gue capek juga nih pulang malam segala macam, kuliah gue juga jadi gimana sekarang. Sebenarnya lebih ke situ awal mulanya nih gue pengen cabut, benar juga ya gitu. Cuma yang akhirnya benar bikin mantap ya karena emang ada kejadian itu. Kamu korban kamu korban selanjutnya. Kamu nama selanjutnya. Nama selanjutnya. Kamu nama selanjutnya. Tiba-tiba ketutup pintu lift. Dan itu posisi namanya Karama di bawahnya si Ita. Iya, karena habis gitu. Kejadian Ita begitu, nggak ada apa-apa. Nah, berarti bisa dibilang nih, gue sih penasaran banget sama lantai 7-nya sih. Itu sama. Itu selalu sih. gelap. Jangankan malam ya, karena emang sebenarnya kalau pagi sih nggak pernah kebuka sih. Cuma nggak tahu kenapa, kan kita kalau mau naik gitu, karena gini, di lantai 3 apa 5 gitu. Itu aja nih, kalau entah malam, pagi, siang, itu tuh kelihatan walaupun kita naik itu kayak ada lapis lampu, kayak kias lampu gitu loh. Iya. Tapi cuma sekilas doang, karena kan ketutupan lift gitu. Itu kelihatan ada lampu, tapi lantai 7 nggak pernah ada, mau di jam berapapun. Oke, berarti selain lantai 7 tuh ada aktivitas kantor? Ada. 8, 6, 5, ada semua ada. Tapi sampai kenapa atas 7? 7 yang begitu, nggak tahu kenapa. Itu ya. Dan itu kayak tadi juga gue juga sempat jadi pertanyaan ketika baru masuk di toilet. Iya. Wangi-wangian. Itu tapi anehnya kenapa gue doang gitu loh. Iya kan sempet. Iya. Tahu kan nggak mungkin sendirian dong, pasti ada temennya. Nah iya, setidaknya gitu kalau seandainya dia juga, iya nih gue juga nggak begitu gimana ya maksudnya. Noting banget, iya pasti, gitu ya. Pasti dong gitu. Tapi ini kok diem apaan sih? semua? Enggak ada. Apalagi teman gue yang namanya bilang dia nyium bau dikit yang agak parfum yang agak nggak enak aja dia langsung apa sih gitu, bau apa sih iya, gitu bener. ya. Itu jegrek banget dan emang baunya kayak bau dupa gitu loh. Jegrek lah, baunya jegrek banget. Oke. Apa mungkin lantai 7 tuh kayak tempat ritualnya? Kita kemungkinan aja. Kita cocokologi, ilmu cocokologi. Mungkin. Jadi kan sempet ada obrolan si atasan itu ya, kayak ngasih arahan, ngasih instruksi, iya, gitu kan? Iya, betul. Kalau misalkan orang logikanya gini, nyewa kantor otomatis satu lantai, misalnya 109, pasti di lantai 8 atau 9, gabung. Bener. Misalnya 10, 11, 12, biar aksesnya kan enak. Betul. Ini kok 9 ke 7. Dan misalkan itu beneran, emang kan enggak semua kantor bang yang begitu gitu kan. Ada juga misalkan dari lantai 6 terus ke lantai 12. Tapi kok kenapa lantai 7 itu gelap misalnya buat kantor? Benar, makanya gue juga bingung. Kan? Dan yang sebenarnya bikin gue lebih bingung lagi, gue ngeliat teman gue si Catherine itu loh. Iya sih. Yang dress ungu. Hitam tapi ada bias-bias ungu. Ungu gelap, tau kan? Ada bias ungu gelap. Iya, gue yakin banget itu gue ngeliat dia. Ya ampun. Gue belum ngeliat lagi tuh dress kayak begitu. Selain dia yang pakai, orang dia bilang dari Eropa lagi, gue beliin kayak kamu mulai. Ya ampun mas, gue yakin 1000% gue nggak halu. Nah jadi kesimpulan ini kan, apakah yang dapat nasabah itu jadikan tumbal? Nggak tahu juga sih. Mungkin. Kita asumsi aja. Ya. Iya asumsi kita. Bisa jadi mas. Tidak membenarkan atau memfaktakan, kita asumsi aja bisa gitu. Bisa jadi. Tapi gue malah gini. Gue sempet ini kita cuma sekilas cerita aja ya. Yeah. Lo ingat nggak sih yang gue cerita? Gue lagi cuci tangan tuh yang sebelumnya gue dengar suara pantopel tuh tek gitu tuh. Terus kan gue ketakutan tuh. Yeah. Gue rapiin make up gue yang berantakan. Terus gue cuci tangan. Pada saat gue lagi nengok ke kaca gitu kan, gue ngeliat Catherine dari yang pintu toilet tengah ke belakang. Bodohnya gue nggak nyari tahu kenapa gue ngeliat itu di situ. Tapi ngehnya pada saat udah keluar dari sana sih maksudnya. Kok gue ngeliatnya di situ ya? Kenapa gue ngeliatnya di kamar mandi, dan di kamar mandi kan gue nyium bau itu sama seperti yang gue cium bau di ruangan. Iya. Karena kan ketika gue pertama kali nyium di toilet, kalau kita puter ya ceritanya, maksudnya kita flashback, tarik mundur kita flashback. Gue itu nggak pernah di kantor lebih dari jam 6 pada saat awal, nggak pernah. Jadi kalaupun pernah, gue kelamaan di toilet biasa cewek. Dan gue perdana juga nyiumnya di situ. Ternyata yang gue kesini-sini ya gue lebih sering nyiumnya di ruangan. Dan di toilet juga iya. Ada apa di toilet? Gue juga nyoba itu. Dan gue ngeliat teman gue si Catherine itu. Itu loh. Tapi gue ngehnya baru ketika gue udah balik. Karena pada saat kesana iya gue kan, ya namanya gue juga mikirin kerjaan, kuliah juga segala macam gitu. Dan apa mungkin, ini mungkin lagi ya kita mungkin, si pin itu tuh berserta tato itu kayak apa namanya, kayak atasan yang gimana ya ngomongnya? Iya, maksudnya bergabung. Iya, yang bergabung gitu. Gue sih lebih ke sana kayaknya, karena
Tapi ya karena gini loh, kan gue juga sempat ada tadi ada soundingnya cerita pada saat lagi lantai 7 kebuka, gue dengar suara kayak bos-bos gue tuh pada ngobrol. Yang gue bilang gue mau ngambil dokumen berkas, berkas itu. Gue dengar suara bos-bos itu pada di situ. Cuma yang lebih nyantar kedengeran itu, intinya gue nggak dengar suara Bu Ida sih. Cuma gue dengar banget suara bos-bos gue di situ gitu. Itu sih. Pas gue sampai lantai 9 gue nggak ngeliat ada mereka. Padahal gue disuruh ke atas loh, ya? sama Pak Alvin. Untuk ngambil, kan tuh Pak Alvin nelfon gue. Kayak mungkin ya itu untuk entah itu perkumpulan apa lah kita nggak tahu lah. Iya benar. Tapi Kak, tadi kan udah jelasin tuh pinnya itu kayak warna merah. Pinnya bulat bulatannya merah. Bulatannya merah. Ada segitiganya. Tengahnya segitiga. Ada kayak biru-biru, hijau apa biru gitu. Oke, dan itu sama kayak mungkin tato lah ya. Iya sama. Di warna tatonya sama kayak di warna pin itu. Jadi pinnya itu di bulatnya merah, di tato juga sama merah. Terus kayak ada entah hijau apa biru gitu. Gue nggak tahu ya abis segitiga itu ada lambang apa, gue nggak gitu negesin karena kan gue nggak berani negesin gitu ya. Kecil, dan itu kecil ya. Iya. Kalau nggak salah sih kayak huruf Romawi apa angka Romawi gitu, kalau nggak salah huruf Romawi apa gimana gitu, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah karena kan gue juga ngeliatnya nggak mungkin tegesin, nggak gitu banget ya, nggak gue tegesin, jadi kayak cuma selintasannya kayak Romawi kalau nggak salah gitu. Oke. Apa jangan-jangan tuh kayak pesugihan tuh gimana ya? Nggak tahu juga ya. Kalau gue sih lebih ke sekte kali ya, Mas. Sekte ya? Karena kalau pesugihan kayaknya masa harus di kantor sih? Soalnya ada juga. Oh gitu. Narsum gua yang mungkin nggak tahu tayang duluan siapa. Dia pernah bekerja di salah satu pabrik gitu kan, dan itu kayak gitu. Hampir jadi tumbalnya. Oh ya. Kalau logikanya dia jual barang apa, tapi kok laku banget. Kalau masalah pesugihan itu, gue nggak tahu ya, karena rata-rata mayoritas atasan gue lebih kayak ke noni sih. Jadi agaknya inti nggak tahu sih, maksudnya Indonesia itu apa gue nggak tahu ya. Dia bukan Muslim. Oke, baru nangkep banget nih gue nih. Gue nggak pernah nggak ada, mereka nggak ada yang Muslim. Tapi gue nggak tahu ya agamanya apa, karena kan gue nggak kepo. Yang gue tahu intinya nonis aja. Ya. Misalkan kita misalkan lagi nih, atau mungkin Karama masih tetap lanjut di kerja itu setelah mendengar, atau mungkin nggak dengar perkataan dari Pak Budi di lantai 7. Apa mungkin Karama nanti dibantu oleh dia dan nggak tahu nantinya kayak gimana seperti teman-teman sebelumnya? Kayaknya iya deh, karena gini, gue kan di situ disupport banget, bukan support sih, gue ditekan banget untuk habis ini lo ya, inget si Alvin ngomong, habis ini lo, pokoknya gue nggak mau tahu, lo harus closing, gue kasih waktu 1 bulan habis ini lo harus closing nih, gue nggak mau tahu, lo belum closing soalnya, gue ditekan banget itu. Pada saat itu ya gue positif thinkingnya, ya karena yang lain udah banyak yang closing, masa lu enggak, lu udah berapa bulan di sini, ya wajar kan, gue nggak kepikiran negatif di situ. Cuma ya kalau gue balik lagi, gue flashback, oh pantesan dia di situ kayak seolah-olah nih harus begini ya, padahal ujung-ujungnya kita nggak tahu loh alam. Oke, paham. Tadi kesimpulannya kita juga tidak mau menyimpulkan gitu kan, kayak sebenarnya sih kita tanyanya kok kenapa dapat nasabah nggak tahu kemana. Itu yang gue heranin. Nasabah nggak tahu kemana gitu kan. Jangankan gue, Karama juga nggak tahu sebenarnya ada apa, ada something apa. Benar. Karena Karama bukan menjadi korban. Betul. Alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya gitu kan. Mungkin misalnya Karama menjadi korban, dia akan menceritakan semuanya gitu kan, tentang apa aja setelah proses dapat nasabah itu, terus kemudian setelah dapat nasabah kenapa lagi sampai akhirnya. Kan gini, logikanya gini deh, orang ketika dapat closingan atau kalau bahasa Gojek itu tutup poin, dia besoknya pasti lebih semangat. Betul. Ini kok malah nggak ada. Itu yang gue heranin. Tapi Kak, ketika nggak ada, si atasan itu nanyain nggak, ini kemana? Malah yang rame itu, misalkan nih salah satu tim yang hilang, nah tim itu yang ngomong, sini kemana sih? Ya kan namanya kantor, ya kan pasti kan nyampe lah ke telinga-telinga manapun gitu. Emang kenapa? Tahu nih tim gue nggak gitu. Biasanya kan kalau tapi gue nggak pernah dengar atasan gue nanya, kenapa nih nggak masuk lagi mentong-mentong udah closing? Nah iya. Nggak ada. Ada gak pertanyaan kayak gitu? Baru mau gue tanya tuh. Nggak ada. Kayak udahlah gitu ya. Yes. Udah kayak nggak ada apa-apa. Nggak pernah ada. Gue juga nggak pernah dengar desas-desusnya ditanya sama atasan, nggak. Ya gue nggak tahu lagi, balik lagi kalau mungkin mereka ada nanya secara personal ke timnya, ya nggak tahu. Nggak tahu lah ya. Cuma intinya itu kantor selalu nggak, ibaratnya gosip secuil aja nih, nyampenya gitulah istilahnya. Tahu sendiri kantor, apalagi marketing kan mulut cewek semua segala macam. Betul. Kan? Ini nggak ada. Nggak ada. Gue sih nggak dengar. Biasanya kan misalnya bos nih, terus ada karyawan nih yang
kerjanya bagus, pasti tanyain terus. Iyalah, Iya dong. Apalagi sampai closing. Gitu. Mana gitu. Pasti dia akan mempertahankan karyawan itu. Untuk kedepannya lo dapet nasabah lagi deh. Tapi ini nggak ada ya. Dan itu Catherine aja. Iya. Emang ditanya enggak kan taunya karena orang tuanya. Itu pun keceplosan kayak itu mungkin leader gua ngomong. Itu sih. Karena kan kita juga naik si Catherine mana dah, gitu kan. Karena sebulan aku masuk dia udah ngilang. Jadi aku kenal dia hanya sebulan Nana. Oke. Gitu. Ya kita apa ya? Dalam artian bos-bos ini apa sekte ya? Aku sih gitu karena kalau aku bilang pesugihan enggak masuk ya. Enggak masuk beneran. Enggak masuk. Terima kasih banyak nih Kak udah membagikan pengalamannya. Semoga teman-teman semua nih nangkep nih ceritanya dan sangat jelas banget tadi prosesnya gimana sampai akhirnya tadi ada muncul nama Agung, Edo dan lain sebagainya. Betul. Kenapa kok tiba-tiba hilang gitu setelah ada kemunculan nama di laptop terus kemudian di komputer ya kayak. Iya. Terus kemudian juga dapat nasabah. Habis dapat nasabah hilang nggak tahu kemana gitu kan tanpa ada jejak sedikit pun. Bahkan atasannya juga tidak menanyakan hal ke karyawannya ini tadi kemana ini bagus loh kerjanya dan sebagainya gitu kan. Dan di lantai 7 itu sebenarnya itu tanda tanya banget ada apa atau mungkin itu merupakan ritual atau mungkin namanya gelap kan. Kita nggak mungkin namanya satu ruangan gelap terus ada aktivitas gitu kan. Kalau misalkan gelap ada aktivitas berarti ada something ya. Iya dong kan gitu aja. Ya iyalah, bener-bener gelap gulita, satu lampu aja nggak ada. Gelap kalau kebuka, makanya kan gue takutnya itu, gelap banget. Tapi kok gue denger suara orang ya? Dan ya, yang bikin gue malah nggak takut malah lah, gue denger suara bos gue, atasan sendiri ya. Berapa kali tuh gue denger itu makanya. Beneran, nih gue suka yang kayak gini cerita yang misteri Kak. Kenapa gitu? Misteri itu kan nggak ketebak. Oh iya. Iya dong. Sebenarnya kita juga nggak bisa menyimpulkan faktanya. Ini sebenarnya apa? Ada apa gitu? Kenapa? Itu misteri gitu kan. Terus juga ada logo PIN itu apa? Iya. Kan kayak gitu kan. Karena Karama bukan korban dan bukan atasannya teman-teman semua gitu. Cuma karyawan gitu kan. Oke Kak. Sebelum ditutup nih Kak videonya nih Kak. Mungkin Karama punya pesan nggak Kak? Mungkin untuk teman-teman semua, apalagi mungkin untuk fresh graduate gitu ya dalam bidang mencari pekerjaan dan sebagainya nih Kak. Biar pengalamannya kepake untuk teman-teman nih gitu. Oke. Intinya sih sebutuh apapun lu dengan kerjaan, jangan tutup mata untuk mencari tahu. Jadi lebih baik cari tahu dari dulu. Maksudnya ini apa sih bidangnya, lalu ya intinya lu harus cari tahu dulu kantor lu tuh apa segala macam. Sekarang kan lu udah nggak tabu ya denger kantor yang bla 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 lah istilahnya kayak gitu. Ya lebih ke riset mungkin ya. Benar, maksudnya ya lu lebih ini aja, lebih berhati-hati banget itu sih. Terutama perempuan ya, kalau laki ya mungkin kalian yang namanya laki-laki ya. Ini untuk terutama perempuan sih. Itu ya sama aja laki-laki perempuan, intinya lu mau butuh kerjaan apapun ya sebisa mungkin hati-hati dan gitu. Tetap waspada dimanapun gitu kan. Tapi mau kerja mau pulang kerja dan sebagainya kita harus waspada dan hati-hati gitu. Benar banget. Oke, dan itu cukup jelas banget ya teman-teman semua, bahwasanya jangan sempet kayak cuma tergiur ini gue lamar deh, tapi riset dulu juga kan. Iya, riset misalnya di bagian apa, job desk-nya ngapain gitu kan. Itu kesalahan terbesar gue sih dari awal. Gue kadang ngerasa gue dibawa sama temen, ya udah. Iya. Dan temen gue juga kayak tutup telinga gitu loh. Padahal si Ita juga kenal sama dia, tapi kayak dia tuh yang tutup telinga gitu. Oke, sekali lagi terima kasih banget nih Kak Rahma nih udah memegang pengalamannya yang mungkin nih cukup berharga banget untuk teman-teman semua nantinya nih. Apalagi jangan sampai tergiur dengan hal-hal A, I, U, E, O, apa Z gitu kan. Betul. Tetap sebagaimana kita kerja jangan mau diperbudak dan juga dieksploitasi kan gitu, karena kita juga punya hak masing-masing gitu kan. Iya, benar banget. Benar banget. Sebelum ditutup nih videonya, lagi dan lagi kayak di awal video, jadi untuk ibu-ibu nih biasanya banyak nih yang komen ibu-ibu nih malah hadir ibu ini gitu kan. Nah Bu, susu masih ada, popok masih ada Bu. Kalau belum ada nih Bu ya, ibu-ibu nih ya, misalkan yang nonton bapak-bapaknya, Pak inget tuh Pak, ibunya juga belum dibeliin popok tuh. Langsung aja tuh teman-teman semua mampir-mampir ke toko online shopnya ya Kak ya. Betul. Namanya itu apa itu Kak? Toko Susu Arsya. Harga dijamin. Nah, boleh bersaing lah untuk harga mah gitu kan. Oke. Itu misalkan tadi mau mesen, mau order gitu bisa Tokopedia, bisa Shopee. Kalau misalkan Instagram juga ada toko Instagram. Nah, bisa Instagram misalkan
gue malas dengan Tokped dan sebagainya, order lewat IG terus digosenin bisa ya? Di Tokped juga bisa. Oh, jadi untuk ibu-ibu nih yang Biar lebih aman kan? lebih aman, nggak kebejak-bejak, dan kaum ibu-ibu yang nggak mau bebas ongkir karena nunggu lama. Biasanya yang instan atau nggak someday, ini wajib banget, rekomendasi banget gitu kan. Link toko online shopnya tuh ada di bawah video tuh teman-teman semua. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Rahma ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau melamar pekerjaan, mau kerja di bidang apapun itu, atau mengembangkan karirnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Kak Rahma. Sama-sama. Alhamdulillah. Bungkus.